Perkenalkan, saya mahasiswa PPG bagi guru tertentu piloting tahap 2 tahun 2024 dengan nama Herson Ever Tutudok, nomor UKG 20 18 00 11 18 84, nomor induk mahasiswa 10 44 92 40 00 9 dengan mata pelajaran Agribisnis Perikanan, LPTK Universitas Hairun, Unit Kerja SMK Negeri 4 Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Selamat pagi. Pagi, Pak. Ya. Semua sehat? Sehat. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dengan materi yang telah siapkan mengenai dengan karakteristik morfologi perikanan. Ya, namun sebelum kita lanjut, Pak minta satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Ada yang siap? Ya, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum mulai kami akan belajar menghadapi dari cara lain. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasihan dan kasih-Mu. Kami mulai dari rumah sampai tiba di serta membangun hari ini hanya yang boleh selamat dan tidak boleh hukum. Dan sekarang kami akan melakukan kegiatan belajar mengajar kami, teman-teman kami agar semuanya berjalan menjadi satu yang tidak. Melalui kami Tuhan dan nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Iya. Jadi kita akan lanjut, dan sebelum kita lanjut juga, Pak akan cek kehadiran. Pak akan cek kehadiran untuk melalui absen. Aprini, Hadir Pak. Meike, Hadir Pak. Kristiandi, Hadir Pak. Kevilan, Hadir Pak. Destrin. Hadir Pak. Iya. Ada yang tidak hadir? Semua hadir? Ya. Oke. Berarti kita akan lanjut. Iya. Jadi perhatikan, ini merupakan target tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini dengan materi karakteristik morfologi komoditas perikanan yang menjadi sasaran kita agar kita mampu lebih mengetahui apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bentuk tubuh ikan. Ya. Ikan memiliki bentuk tubuh yang streamline atau ramping yang memudahkan mereka bergerak di dalam air. Bentuk ini biasanya berupa kepala, badan, ekor, dan sirip. Kepala itu merupakan tempat adanya mata. Adanya mata ikan, terus ada mulut, ada lubang hidung, dan beberapa ikan memiliki alat pendeteksi tambahan seperti sumut. Kalau pada ikan lele itu biasanya ada punya sumut, ya, punya sumut yang menjulur ke depan. Itu merupakan alat deteksi, ya, alat deteksi untuk ikan lele. Iya. Terus badan, bagian utama yang seringkali berbentuk silinder atau datar tergantung dari spesies ikannya. Ikan yang hidup di perairan dalam yang cenderung lebih ramping, lebih tipis, ya, lebih ramping. Terus yang berikut ada ekor atau disebut dengan caudal fin, berfungsi untuk memberikan
dorongan saat bergerak. Jadi ekor yang lebar dan kuat memungkinkan gerakan lebih cepat. Itu merupakan fungsi dari ekor. Sedangkan untuk sirip terdapat ada pada bagian punggung, ada sirip dada, ada sirip perut dan sirip anal. Sirip anal itu dia antara ekor dan dubur. Itu disebut dengan sirip anal. Sirip-sirip ini membantu dalam manuver dan stabilitas ikan itu berenang. Iya, jadi itu merupakan gambaran dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Selanjutnya, hari ini kita akan melakukan praktek untuk pembuatan proyek. Nah, di dalam pembuatan proyek atau praktek ini, kita diwajibkan untuk mengetahui yang namanya K3LH. Ya. Nah, K3LH ini bagaimana bentuk menerapkannya? Jadi salah satunya adalah kita harus mampu melindungi diri kita dengan menggunakan alat-alat safety, ya. Misalnya alat pelindung tangan, pelindung mata, pelindung kepala, pelindung kaki, ya. Itu dalam K3LH. Jadi ketika kita telah melaksanakan atau melakukan langkah-langkah tersebut dengan baik dan benar, maka secara otomatis kita akan terhindar dari yang namanya kecelakaan. Ya. Karena alat-alat yang kita gunakan kadang juga sangat berbahaya. Ada yang berbahaya, ada yang tidak terlalu berbahaya. Namun itu perlu kita perhatikan secara detail. Jangan sampai itu menjadi satu akibat yang nantinya kita temui saat kita bekerja. Karena itu sangat fatal apabila kita salah menerapkan langkah-langkah K3LH. Oke, jadi berdasarkan dengan apa yang tadi Pak sampaikan melalui tujuan pembelajaran, ya, melalui tujuan pembelajaran kita, di sini Pak sediakan ada 2 pertanyaan untuk mengukur kita sejauh mana kita memahami tentang tujuan pembelajaran yang baru saja Pak sampaikan. Iya, jadi pertanyaan yang pertama di sini, menurut kalian, mengapa bentuk tubuh ikan itu berbeda-beda? Silakan. Karena dipengaruhi berdasarkan faktor lingkungan hidup, faktor makan, dan faktor metode berburu atau bertahan hidup. Iya, terima kasih. Iya, pertanyaan berikut, menurut kalian, mengapa ikan tongkol itu bergerak lebih cepat ketimbang dengan ikan lain? Iya, silakan. Karena ikan tongkol memiliki tubuh yang aerodinamis, otot yang kuat, kemampuan thermoregulation, sirip yang efisien, adaptasi evolusi, dan kondisi fisiologis. Ya, baik, terima kasih. Ya, jadi selanjutnya kita akan melaksanakan praktek. Namun sebelum kita melaksanakan praktek, kita harus mengetahui dulu langkah-langkah pembedahan ikan nila. Yang dimaksud praktek itu sendiri, ya. Nah, yang pertama adalah persiapan. Jadi kita harus siapkan lebih dulu. Yang pertama adalah alat yang nantinya kita gunakan. Ya, alat yang nantinya kita gunakan. Nah, alat-alat yang kita gunakan antara lain pisau beda atau gunting
atau alat yang bisa memungkinkan untuk kita melakukan pembedahan yang sejenis dengan pisau beda. Bisa? Ya, yang kedua ada pinset. Nah, pinset ini berfungsi untuk kita memisahkan sisik ikan dari kulit ikan, ya. Yang berikut adalah wadah atau penampung. Nah, di sini kita menggunakan ruang lab. Berarti kita memiliki wadah yang cukup, ya. Wadah yang cukup untuk kita menggunakan wadah yang ada. Yang berikut persiapan area kerja. Jadi sebelum kita melaksanakan praktek, kita harus cek dulu area kerja kita aman tidak, ya. Kalaupun itu aman, kita baru mulai mempersiapkan diri untuk melakukan praktek. Iya. Sekarang sudah masuk pada proses pembedahan, ya, proses pembedahan. Dan di sini sudah disiapkan alat-alat pembedahan, ya. Sudah ada alat-alat pembedahan. Jadi sebelum dibagikan, kita buat kelompok lebih dulu. Ini merupakan alat atau LKPD, ya, lembar kerja serta didik. Kelompok satu mana? Kelompok dua. Oke. Sekarang kita langsung menuju di wadah praktek untuk mengambil objek atau bahan praktek yang telah disediakan. Silakan. Untuk kelas kelompok 1 dan 3 itu di posisi utara. Yang 3 lainnya di posisi selatan. Yang dinilai yaitu bagaimana Anda melakukan pembedahan yang benar tentang pemahaman konsep, terus tekniknya Anda melakukan pekerjaan proyek ini, terus ketepatan Anda atau kalian membuat sayatan. Silakan. Ya. Ya, jadi apa yang Anda temukan di situ tolong dicatat, ya. Catat. Karena itu jadi sumber informasi. Jadwalnya sudah disiapkan? Oke. Oke, silakan untuk kembali dan berdiskusi. Ya, silakan untuk berdiskusi atau membahas apa yang menjadi temuan kalian pada saat praktek atau pembedahan ikan tadi. Oke, saatnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Silakan untuk masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil diskusi yang ada sesuai dengan praktek yang kita
laksanakan ya. Silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pembawa materi. Silakan. Pengertian morfologi komunitas perikanan, bentuk tubuh, desain dan struktur. Ini melibatkan bagaimana tubuh ikan atau organisme akuatik dirancang seperti bentuk tubuh ramping, pipi atau bulat. Bentuk tubuh ini memengaruhi cara ikan bergerak, beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungannya. 2. Sirip dan struktur tubuh. Sirip ekor. 3. Morfologi kepala dan mulut. Mulut, margel dan struktur sensorik. 4. Skala dan struktur kulit. Jenis skala, kelenjar fukus dan struktur kulit. 5. Linea lateralis, fungsi sensorik. 6. Adaptasi morfologi, penyesuaian dengan lingkungan. Pentingnya studi morfologi komunitas perikanan. 1. Identifikasi dan klasifikasi. 2. Pemanfaatan dan budidaya. 3. Pengolahan sumber daya. 4. Adaptasi dan evolusi. Bagian badan tubuh ikan. 1. Kepala. Ada mulut, hidung, mata, dan kepala. 2. Sirip. Sirip punggung, sirip dada, sirip perut, sirip anal, sirip ekor. 3. Tubuh. Ada skala, garis laterasi, kelenjar mukus. 4. Ekor. Basis ekor. 5. Organ internal. Jantung, paru-paru, lambung, usus, hati, gonad. 6. Bardel. Ada bardel. 7. Sirip punggung. Ada sirip punggung. Itu saja. Terima kasih. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Silakan untuk kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan morfologi dalam konteks komunitas perikanan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Morfologi dalam konteks komunitas perikanan adalah studi tentang bentuk, struktur, dan ukuran tubuh ikan serta bagian-bagian tubuhnya. Hal ini penting untuk mengidentifikasi spesies, memahami adaptasi, dan meningkatkan budidaya ikan. Masih ada lagi? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam menerima untuk pertanyaan. Mengapa memahami morfologi ikan penting dalam budidaya perikanan? Baiklah, saya akan menjawabnya. Memahami morfologi ikan penting dalam budidaya perikanan karena membantu dalam pemilihan spesies dan sesuai memperbaiki teknik pemeliharaan serta mengidentifikasi masalah kesehatan dan pertumbuhan ikan. Ini juga penting untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan budidaya. Jika sudah tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kami akan menutup seluruh presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Ini merupakan sebuah langkah awal. Kemudian, ketika kita dalam mempresentasikan hasil, berarti hasil yang kita dapat berdasarkan dengan apa yang kita lihat atau kita amati berdasarkan praktik yang baru saja kita lalui. Dan ke depan
itu akan bisa lebih baik lagi dalam hal mencari sumber informasi agar segala sesuatu yang kita jawabkan dalam presentasi itu lebih akurat. Bisa ya? Bisa. Iya. Dan yang berikut, setiap pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman dari masing-masing kelompok, itu kelompok yang mempresentasikan hasil itu wajib mencatat, ya, mencatat apa yang ditanyakan supaya itu menjadi acuan, ya, acuan kita untuk belajar lebih aktif. Iya. Yang berikut, ketika sesuatu yang kita telah laksanakan, itu berarti wajib kita mengevaluasi, ya. Wajib kita mengevaluasi dalam arti mungkin ada hal-hal yang mungkin masih keliru dalam hal menyampaikan hasil diskusi atau presentasi. Nah, ini kita diminta supaya membuat sebuah evaluasi atau mengoreksi, ya, mengoreksi apa yang ada pada kita. Apakah tadi dalam hal menyampaikan itu sudah benar? Dan setelah itu kita membuat kesimpulan di dalam berdasarkan dengan hasil amatan tadi atau praktik tadi, agar itu menjadi sesuatu yang memang benar-benar bersih atau menjadi satu kesimpulan, ya, dari sebuah materi itu. Ya, jadi silakan untuk kelompok berdiskusi untuk membuat kesimpulan dari apa yang telah dibahas atau masing-masing topik pembahasan kelompok tadi. Silakan apabila sudah membuat kesimpulan dalam materi tadi, silakan untuk menyampaikan kesimpulan dari masing-masing kelompok. Menurut kelompok kami yang topik pembahasan yang betul diberikan, yang sebagai hasil kesimpulan kami yaitu betul diberikan sangat bervariasi dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari lingkungan dan gaya hidup mereka. Adaptasi morfologis ini membantu kita dalam berenang, berburu, bertahan hidup, dan berinteraksi dengan lingkungan serta spesies lain. Ya. Kelompok selanjutnya, kelompok 3, silakan. Mereka kami akan memberikan kesimpulan dari kelompok 3 dengan materi bentuk dan posisi mulut ikan secara umum. Berikut kesimpulannya, bentuk dan posisi mulut ikan sangat mempengaruhi pola makan dan adaptasi mereka di berbagai lingkungan akuatik. Adaptasi ini memungkinkan ikan untuk memperoleh makanan dengan cara yang paling efisien sesuai dengan kebiasaan makan dan lingkungan mereka. Ya, sekarang setelah kita membuat kesimpulan, kita menganalisis ulang apa yang menjadi kesimpulan dalam diskusi itu, ya. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk menganalisis dari kesimpulan yang baru saja disampaikan, ya. Jadi silakan buat analisis. Iya, silakan untuk menyampaikan hasil analisis. Baiklah, inilah hasil analisis kami tentang bagian-bagian lingkungan. Menunjukkan bahwa setiap unsur memiliki fungsi khusus yang berkontribusi pada kelangsungan hidup ikan di lingkungan akuatik. Misalnya, sirip berfungsi untuk bergerak dan menjaga keseimbangan, sementara insan memungkinkan ikan untuk bernapas dengan mengambil oksigen dari air.
Ya, silakan yang lain. Baik, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil analisis dari identifikasi morfologi ikan nila, pertumbuhan dan ukuran. Melalui hasil analisis kami tentang morfometrik, ditemukan bahwa pertumbuhan ikan nila dipengaruhi oleh faktor seperti pakan, kepadatan populasi, dan kualitas air. Ukuran tubuh yang lebih besar umumnya berkorelasi dari kondisi lingkungan yang lebih baik, menunjukkan pentingnya pengelolaan habitat dalam budidaya ikan. Terima kasih. Iya, sekarang setelah kita membuat analisis dari topik yang telah kita bahas, kita buat refleksi. Ya. Kita buat refleksi dari apa yang kita bahas. Refleksi ini merupakan sebuah pengalaman apa yang telah kita pelajari. Ya. Jadi silakan masing-masing kelompok untuk membuat refleksi. Sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Oke, silakan sampaikan untuk hasil refleksi. Silakan. Sebagai hasil refleksi sesuai topik pembahasan kami, yaitu ikan predator biasanya memiliki gigi tajam dan tahan kuat untuk menangkap mangsa, sementara ikan herbivora memiliki gigi datar dan struktur mulut yang memungkinkan mereka menggigit tumbuhan. Selain itu, ikan predator cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping untuk meningkatkan kecepatan berenang. Bentuk tubuh ikan beradaptasi untuk memaksimalkan efisiensi berenang di lingkungan tertentu. Misalnya, ikan yang hidup di arus deras biasanya memiliki tubuh yang lebih ramping untuk mengurangi gesekan. Sedangkan ikan yang hidup di perairan tenang mungkin memiliki tubuh yang lebih bulat untuk menghasilkan yang lebih baik. Iya, terima kasih. Sekarang kita sudah mempelajari atau kita sudah melakukan praktek. Jadi nanti tugas Anda itu nanti melengkapi apa yang masih kategori kurang di dalam LKPD. Ya, di dalam LKPD yang masih kurang ada pertanyaan-pertanyaan di situ, itu sebagai tugas. Sebagai tugas Anda untuk kemudian dikumpul pertemuan selanjutnya. Dan itu dalam bentuk tugas mandiri. Bisa ya? Untuk materi hari ini atau topik pembelajaran kita hari ini telah berakhir, dan kami minta satu orang untuk membawakan kita dalam doa penutup. Iya, silakan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami ingin mengucap syukur kepadamu karena di mana atas penyertaan-Mu sehingga pembelajaran kami dari awal, pertengahan hingga berakhir bisa berjalan dengan baik. Kiranya apa yang telah kami pelajari bersama Tuhan itu bisa tertanam dalam hati dan pikiran kami agar bisa menjadi bekal bagi masa depan kami Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, doa yang jadi kesempurnaan. Amin.